Halo, jumpa lagi dengan Cryptoverse Republic. Kali ini akan coba update Shiba Inu guys. Tepat 7 hari setelah Shibarium diluncurkan. Kemudian kemarin ada prahara tuduhan tentang pencurian kode dari blockchain Shibarium. Kita akan mencoba lihat seperti apa melalui volume hariannya guys, karena mungkin yang penting kan kalau harga turun itu no problem kan, harga naik dan turun itu biasa, tetapi volume itu penting karena volume itu berarti akan banyak orang yang melakukan transaksi. Oke, kita akan langsung lihat ke coin market cap. Oke, namun sebelum itu kita lihat dulu ini adalah uji beta awal Shibarium pada tanggal 11 Maret 2023. Shibarium beta diluncurkan dengan nama Papi Net untuk jaringan layer 2, dan juga Shibarium ini tidak menggunakan Shiba sebagai koinnya tetapi menggunakan bond. Setiap transaksi bond itu akan dijadikan gas fee untuk setiap transaksi di Shibarium. Nah, dari setiap transaksi itu akan disisihkan untuk burning, walaupun di sini tidak ada ya untuk burningnya berapa persen dari ini dan itu belum ada, karena memang mungkin masih masih beta kali ya, karena di sini kan harus menguji ketahanan dulu, menguji keamanan, menguji kekuatan dan lain-lain, sehingga mungkin Shiba burn itu belum diberlakukan di sini seperti itu. Tetapi kita lihat volumenya di coin market cap adalah pada 11, ini tanggal 10 ya, satu hari sebelum peluncuran itu adalah 6 triliun volume per 24 jam, sementara market cap adalah 85,8 triliun. Kemudian di hari peluncuran turun dari 6 ke 4 triliun. Nah, kemudian dia kembali ke 4, turun lagi, dan kemudian dia melonjak ke 6 triliun, kemudian naik ke 7 dan ke 6 triliun hariannya. Kemudian di sini pada tanggal 15 itu ada isu pencurian kode itu. Jadi jaringan Shibarium itu dituduh mencuri kodenya, kemudian dia drop menjadi 3,8 triliun di tanggal 16 ini ya. Di tanggal 16 si Shibarium ini dari The Crypto Basic itu ada tulisan tentang menyalin kode dari Rinia Dev, walaupun sudah dipastikan bahwa pengembang Varchain dan Rinia telah membantah bahwa pengembang protokol Ethereum layer 2 Shiba Inu mencuri atau mengkloning kodenya. Mereka tidak menyalin kodenya itu ya, karena memang dibuat untuk open source dan semuanya gratis. Kode saya akan menjadi sumber terbuka, open source dan free. Itu seperti itu sanggahan ya, klarifikasi dari pengembang kodenya gitu yang dipakai oleh Shibarium. Tapi pasar memang menyambut lain ya, drop, cuman kemudian tiba-tiba naik kembali di tanggal 17-nya ke 4 triliun, dan sekarang masih di 5 triliun. Artinya masih ada isu itu, masih belum naik lah ya. Kemarin kan sempat 6 triliun di sini, 7 triliun hariannya, kemudian dia masih naik dan turun seperti itu. Tapi untuk market capnya sudah oke di 98 sekarang ya. Artinya dari kenaikan harga dan juga banyaknya orang yang membelilah tentu saja seperti itu ya, karena ini sih sebetulnya sih dari jumlah token dikalikan harga guys. Market cap naik itu dari harga dikalikan jumlah token yang beredar, dia seperti itu, yang sirkulasi gitu ya.
Kira-kira bagaimana sih Shiba Inu ke depannya? Ya kalau ngelihat dari technical analysis untuk minggu ini, minggu terakhir ini sekarang masih doji. Jadi dua nih ya, ada dua doji di mana ekornya itu lebih tinggi dari yang atas. Yang merah nih, yang merah minggu kemarin itu dia sudah ekornya lebih panjang. Kalau lebih panjang artinya dia lebih kuat naik daripada turunnya. Nah, kemudian di minggu ini belum selesai mungkinnya di sini sudah mulai menghijau walaupun masih belum sampai ke titik yang ini. Paling tidak kan dia harus melampaui, minimal melampaui bodinya yang merah. Untuk minggu ini belum, tapi ini sudah mendekati reversal balik. Di sini ini tanda-tanda reversal sih, tapi ya belum tahu nanti ya, karena si Bitcoin ini sebetulnya sudah naik duluan kemarin. Efek dari bank Silicon Valley itu runtuh, kemudian ada momen dipakai untuk dia lompat gitu ya, dari harga 26.000 ke 27.500. sekarang sudah melampaui titik support titik resistan yang atas ini. Dia sudah menembus 2 dan sudah menembus sideways-nya, udah pada posisi aman pertama di sini, karena garis ini titik aman pertama, karena sudah menembus 2 support resisten ini ya, 2 bukit ini, dan dia akan mencoba naik, dan di sini ada halangan sedikit. Nanti mungkin dia dari sampai ke atas ini dia akan turun sedikit baru dia akan naik. Tapi sementara itu pasti dia akan sekitar sini agak lama mungkin ya, karena biasanya kondisi-kondisi sekarang itu orang-orang itu sedang ada sentimen negatif, mereka menaruh duitnya di aset-aset yang sudah mapan lah, seperti Ethereum dan juga Bitcoin ini. Makanya Ethereum dan Bitcoin sudah menembus 2 resisten ini, sementara koin lain belum. Seperti ini biasanya mereka setelah ini reda, kemudian orang sudah percaya lagi, sudah normal kembali, baru mereka akan membagi asetnya di token-token atau koin-koin yang agak-agak beresiko tinggi atau fluktuasi tinggi. Itu ya salah satunya adalah Shiba Inu. Saya yakin nanti di minggu-minggu besok kali ya, ini kan sekarang hari Minggu, besok kemungkinan mereka akan juga naik, dan mudah-mudahan bisa menembus titik resisten ini dan juga ini, karena yang ini sudah dua bukit tinggi ini udah, ini belum, masih jauh. Ini ke sini saya yakin mereka akan menunggu. Bitcoin juga sedikit menunggu, mereka akan naik, dan minggu-minggu besok mungkin akan banyak bukit-bukit yang menghijau, dan token-token lain mulai akan ikut naik setelah isu-isu atau sentimen-sentimen negatif terhadap bank di Amerika ini mereda. Sekarang ini masih belum, dan optimismenya adalah sama, jika ini melampaui 2 bukit ini ya mungkin sudah agak-agak ngebreak seperti itu. Walaupun dari sisi technical analysis secara tren dia tetap masih menurun. Begitu untuk technical analisisnya. Apakah ada berita menarik hari ini yang agak-agak membuat sentimen positif untuk Shiba Inu? Oke, dan ternyata ada sentimen yang masih negatif dan diambil ada yang mengambil momen, yaitu Dogecoin. Bukan Doge ya, tapi DOG coin. Dogecoin itu mengambil momen karena masih menjadi sebuah tuduhan. Nah, ini Doge adalah lapisan layer 1 yang berfokus pada AI. Bagus juga sih AI ya, tapi karena AI kan sekarang si Elon tuh sedang ke AI, jadi siapa tahu dia bisa mendapatkan momen yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah transaksi yang mahal dan lambat. Hal ini mungkin para gamer mendapatkan pengalaman bermain game terbaik, memberi mereka transaksi murah, cepat, dan aman. Nah, ini kemarin ada tuduhannya apa? Shiba Inu meluncurkan jaringan blockchain lapisan 2 mereka yang dikenal dengan Shibarium,
dan mereka mengerjakan ini sejak lama, dan sekarang dilaporkan bahwa Shibarium adalah 100% salinannya blockchainnya Rinia ya, tadi yang di awal dituduhkan itu ya. Jadi masih menjadi isu, makanya tadi volumenya masih di 5 triliun seperti itu. Tim Shiba menyalin chain NIT dari Rinia, dan beberapa anggota melaporkan bahwa karena menggunakan ID yang sudah ada tidak kompeten, karena rantai Anda tidak akan berfungsi dengan baik, dan semua orang yang mencoba berinteraksi dengan rantai Anda malah akan berinteraksi dengan rantai lain, yaitu sama seperti video saya sebelumnya, itu adalah kekecewaan mungkin ya. Banyak juga yang kecewa, yang tadinya diharapkan betul-betul Shibarium itu membuat blockchain sendiri dengan kode sendiri, kemampuan sendiri, ternyata dia menggunakan kode orang dengan istilahnya walaupun itu open source tapi bukan milik sendiri dia, seperti itu. Dan ini menjadi menjadi pemicu gejolak di jaringan Shibarium seperti itu. Kemudian ini akhirnya jadi terpecah, dan ada yang mencoba mau mencari peluang lah gitu ya. Kok sepertinya testnet Shibarium sudah mengambil file Genesis testnet Rinia berganti nama dari Rinia, tapi lupa ganti chain ID tambah Steph ya. Ini seperti biasa tuduhan juga, walaupun sudah dibantah. Shiba juga mengeluarkan token bond dan list sebelum peluncuran Shibarium, dan sekarang komunitas Shiba Inu merasa telah ditipu selama beberapa bulan ini. Memang pernah sempat ada gitu ya, yang awalnya diharapkan Shiba sebagai tokennya ternyata malah menggunakan bond, dan itu udah jelas ya, bond dan list. Tapi ya itu salah satu kecewaan saya juga sih ya, kenapa bukan Shiba Inunya yang dijadikan token malah pakai bond gitu ya. Tapi bagaimana lah, seperti itu. Nah kemudian dia menawarkan sebuah memancing di air keruh, yang nggak tahu juga. Tapi apakah ini sebuah solusi, nggak tahu juga ya. Bagaimana Dogecoin dapat membantu jaringan Shiba Inu? Dogecoin mentweet bahwa jika komunitas Shiba Inu mendukung mereka, maka mereka akan dapat menjadi jaringan lapisan 1 layar 1 Shiba Inu dan mendukung ekosistem Shiba Inu. Nah ini dia di Twitternya seperti itu. Dogecoin layer 1 network is ready and we are working increase TPS and adding a to network. If community support us then will become, ya itu tergantung konsensusnya. Kalau mereka mau ya tapi belum tahu ya, itu kan tergantung komunitas gitu ya, tergantung konsensus. Mereka belum menjelaskan cara kerjanya atau bagaimana Dogecoin atau token Shiba Inu akan digunakan, tapi jaringan lapis itu lebih maju daripada lapisan 2. Periksa bagaimana lapisan 1 lebih baik daripada layer 2. Ya tapi kalau Shiba Inu tetap dijadikan token, ya apa bedanya sekarang dengan di Ethereum, dengan di BSC, dengan di Shibariumnya, dengan ataupun di sini ya, di Dogecoin ini ya, belum percuma lah gitu ya. Kecuali mereka menawarkan bahwa sini Bitcoin saya jadikan koin gitu ya, mungkin akan lebih menarik. Tapi kalau cuma dijadikan token ya buat apa gitu ya. Selain itu juga Dogecoin belum diperhatikan oleh banyak orang di Cryptosphere karena namanya mirip dengan Dogecoin. Nah itu ya, dia nggak bisa membedakan Dogecoin dengan Dogecoin. Jadi ya nggak modal lah dia, itu kayak cuman pakai Doge itu doang sih. Kurang agak enggak namanya lah sebetulnya, buat nggak asik lah gitu ya. Dogecoin sama dengan Dogecoin memiliki jaringan blockchain layer 1 mereka sendiri dan jauh lebih baik daripada Dogecoin dalam kecepatan dan biaya transaksi. Jaringan Dogecoin dengan Dogecoin itu hampir mirip lah, menangani 400.000 transaksi per detik, sementara Dogecoin hanya menangani beberapa transaksi per detik. Selain itu biaya transaksinya lebih rendah daripada Dogecoin. Seperti itu sih beritanya guys ya. Jadi ada yang mencoba mencoba peluang, ayo sini mau nggak
di jaringan gua gitu. Tapi saya sih ya berharap sih jangan sampai tertarik ke sana gitu ya, sebagai community gitu, sebagai Shiba Army, karena namanya dia itu kenapa mirip-mirip sih dengan Doge gitu. Harusnya ya jangan sama lah, kayak nggak ada nama lain lah gitu ya. Jadi kayaknya mereka tuh hanya numpang tenar aja sih, seperti itu. Jadi kurang asik lah sebetulnya. Menurut saya sih nggak perlulah kita ikut-ikut si komunitas Shiba itu untuk melirik dia gitu. Kayak numpang aja sih, kayak si Papau gitu. Yang lain, info lain dari Crypto Basic di Shiba Inu. Shiba Inu akan dipresentasikan di Web3 Outer Edge Los Angeles 18 Maret itu ya, ada ini. Kemudian nah ini isunya masih sama tentang pencurian kode itu masih menjadi isu yang cukup serius. Ya, ini pengembangan itu melabeli semua anggota komunitas sebagai tim pertahanan. Jadi si Satoshi ini mengajak seluruh Shiba Army untuk bersatu padu lah, intinya seperti itu, untuk ya menolak food itu gitu ya. Kemudian ada Goldstein juga sudah mengeluarkan nafas lega saat food Shiba Inu menurun, mengajar para pencela. Jadi kemarin dia sempat tweet bahwa sudahilah untuk menjelek-jelekan Shiba lah, istilah seperti itu, karena membahayakan aset Shiba dia lah, istilahnya seperti itu. Kemudian Thomas Greco, penasehat, ya oke lah, ini yang positif gitu ya. Stop funding, ya seperti itulah. Ini masih tuduhan ini masih serius dan masih menakutkan banyak orang lah, tentu saja menakutkan banyak investor besar. Jadi ragu-ragu yang tadinya sudah sangat semangat, tiba-tiba ada isu ini bocor dan akhirnya ya sudah tidak seperti ini lagi lah. Sebetulnya saya juga tadinya sudah kecewa bahwa bond menjadi koinnya. Kecewaan kedua menggunakan blockchain dengan kode milik orang seperti itu. Jadi ya situlah agak sedikit kecewa. Tapi demikian guys untuk update Shiba Inu hari ini. Tapi mudah-mudahan sih ke depan tetap optimis ya, tetap gitu ya, istilahnya seperti itu. Sebagai hodler tentu ya saya harus optimis dong, masa ya melemahkan diri sendiri ya. Tapi sekali lagi ya, ini bukan ajakan membeli, menjual dan lain-lain. Kalian coba riset sebanyak-banyaknya lah ya, jangan hanya sekedar 1-2 kemudian kalian membeli. Itu jangan, punyalah pegangan, punyalah patokan. Jadi kalian membeli itu bukan sekedar baca berita, nonton judul dan lain-lain. Jangan terbiasakan seperti itu, karena kalau kalian tidak mendalami nanti kalian akan rugi sendiri. Kali ini beruntung, mungkin di masa depan beruntung, mungkin masa depannya lagi, dan terus seperti itu. Makanya lebih baik kalian dalami ilmunya, kalian pelajari, terus kalian ikutin sebanyak-banyaknya sebuah artikel tentang investasi apapun itu. Semakin banyak ilmu yang kalian miliki, maka akan semakin kecil peluang kalian masuk ke lubang yang menganga seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, bye bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.